Kayaknya seru juga deh kalau kita nostalgia membahas anime yang hampir mirip dengan Kobayashi Dragon Maid. So, anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Sewayaki Kitsune no Senko-san atau The Helpful Folk Senko-san. Apa sih yang membuat anime ini sama dengan Kobayashi Dragon Maid? Jadi anime ini sama-sama membahas tentang pelayan yang berwujud bukan manusia. Kalau Kobayashi Dragon Maid itu naga kan, tapi di anime ini berwujud rubah suci yang berusia 800 tahun dan dia bernama Senko. Senko hadir di tengah kehidupan seorang pria dewasa yang menghadapi kesibukan dalam dunia kerjanya, sampai-sampai dia jarang mengurus dirinya ataupun tempat tinggalnya, dan pria itu bernama Kuroto Nakano. Kesibukan yang dialami Nakano membuatnya memunculkan aura hitam di tubuhnya, dan hal itu menjadi sebuah alasan bagi Senko untuk datang di kehidupan Nakano. Senko akan membantu dan memanjakan Nakano. Dari sanalah Senko berharap akan ada kebahagiaan di dalam hidup Nakano. Nah, versi ini lebih berwarna nggak sih? Ya udah, kayaknya kalian udah penasaran kan? Kita mulai aja ya. Inilah dia Sewayaki Kitsune no Senko-san. Di sebuah kantor besar yang sangat sibuk, seorang pria bernama Kuroto Nakano sedang disibukkan dengan pekerjaannya. Terlihat dari wajahnya sangat lelah. Saat Nakano mencoba untuk pulang lebih awal, sialnya Nakano malah dimintai tolong membantu menyelesaikan tugas rekan kerjanya yang bernama Mitaka. Karena Nakano ini pribadi yang sulit menolak permintaan orang lain, mau tidak mau akhirnya Nakano menyetujuinya. Dan akibatnya Nakano harus pulang larut malam. Kejadian di kantor itu ternyata disaksikan juga di dunia lain, di mana para rubah suci berkumpul, dan mereka berencana akan menyelamatkan Nakano, karena terlihat tubuh Nakano mengeluarkan aura hitam. Salah satu rubah suci bernama Senko pun menawarkan diri untuk mengurus Nakano. Dia yakin dengan memanjakan Nakano, aura hitam akan hilang dan Nakano pun akan bahagia. Kembali ke Nakano, Nakano pulang dengan sangat lemas. Sebenarnya Nakano sering mengalami hal ini dan itu sangat melelahkan. Tapi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, Nakano akan menerimanya. Saat Nakano masuk ke dalam apartemennya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran sosok rubah yang sedang memasak di dalam sana. Awalnya Nakano mengira kalau dia salah masuk apartemen, tapi setelah dipastikan beberapa kali, ternyata tidak. Ini betul tempat tinggalnya. Nakano pun memberanikan diri masuk ke dalam apartemennya. Di sana dia berusaha meneliti Senko. Dari wujudnya saja sudah sangat aneh kan? Tapi Nakano pada saat itu berpikir bahwa Senko adalah anak kecil yang menggunakan baju cosplay. Mengingat Senko ini di bawah umur, Nakano malah jadi ketakutan jika tetangga ada yang melihatnya tinggal dengan anak kecil. Takutnya dianggap melakukan penyekapan kepada anak kecil. Nakano pun mengeluarkan Senko secepatnya. Tapi ternyata itu belum selesai, karena ternyata Senko kembali masuk apartemen dengan menembus pintu. Nakano pun terkejut, makhluk apa yang ada di depannya ini? Nakano terus meminta Senko menjelaskan apa yang terjadi. Dengan tenang, Senko malah mengajak Nakano untuk makan malam terlebih dahulu. Demi mendapatkan jawabannya, Nakano pun makan malam bersama Senko. Wakata, taberu yo. Menu malam ini sangat memikat mata Nakano, karena dia sudah sangat lama tidak makan makanan rumahan seperti ini. Dia bahkan jadi lupa kalau sosok yang ada di depannya ini adalah makhluk aneh. Selama Nakano makan, Senko melihat perlahan-lahan aura yang ada di tubuh Nakano mulai memudar. Lalu di tengah makan malam, Nakano pun kembali teringat rasa penasarannya kepada Senko yang belum terjawab sampai sekarang. Maka dari itu, Nakano pun meminta Senko menjelaskan semuanya dan mengapa dia ada di sini. Senko pun memperkenalkan diri kepada Nakano bahwa dia adalah rubah suci berusia 800 tahun yang bertugas membantu, merawat, dan memanjakan Nakano. Karena sejauh ini Senko melihat bahwa Nakano sangat berantakan. Nakano tentu saja terkejut sekaligus malu karena Senko mengetahui semua permasalahan hidupnya. Setelah menyelesaikan makan malam, Senko memberikan teh hijau kepada Nakano dan hal itu membuat Nakano kembali mengingat masa kecilnya. Semua yang dilakukan Senko hari ini berhasil membuat Nakano kembali teringat masa-masa terindah di hidupnya. Saat sedang mensyukuri apa yang terjadi, Nakano tiba-tiba teralihkan dengan gerakan ekor Senko. Bulu lebat dan bersinar itu sangat memikat mata Nakano. Nakano pun meminta izin kepada Senko, apakah dia boleh menyentuh ekornya. Awalnya Senko malu-malu, tapi karena ini adalah bagian dari kebahagiaan Nakano, Senko pun mengizinkannya. Tapi sebelum itu, Senko meminta Nakano mengelusnya perlahan-lahan. Nakano pun menuruti perjanjian itu dan dia pun mulai menyentuhnya. Nakano pada saat itu tenggelam dalam kebahagiaan karena berhasil mengelus bulu Senko yang sangat-sangat lembut. Saking asyiknya bermain dengan ekor Senko, Nakano tidak sengaja mengelusnya terlalu keras dan sepertinya membuat Senko tidak nyaman.
Tapi karena aura hitam di tubuh Nakano ikut berkurang, dari sanalah Senko tahu bahwa dengan mengelus ekor, Nakano bahagia. Nakano pun meminta maaf karena membuat Senko tidak nyaman. Nakano jadi merasa bahwa dia sangat payah karena bergantung kepada gadis kecil. Senko pun menyadarkan Nakano bahwa semua makhluk hidup ada titik payahnya juga. Lagi pula Senko melihat Nakano adalah pekerja keras yang baik. Selain itu Nakano jangan sungkan jika ingin dimanja, karena Senko ini bukan anak kecil. Usianya kan sudah 800 tahun. Senko pun meminta Nakano untuk berbaring di pangkuannya, karena dengan hal ini bisa meregangkan otot Nakano seharian bekerja. Dengan malu-malu Nakano pun mendekat dan berbaring di pangkuan Senko. Tanpa menunggu lama, Nakano langsung tertidur, dan selama tidur Nakano bermimpi masa kecilnya. Terlihat Nakano yang sedang mengunjungi kuil bersama neneknya, dan sempat Nakano tersesat di hutan sekitaran kuil. Tapi untungnya Nakano diarahkan oleh sosok misterius berwujud aneh yang berhasil membimbing Nakano bertemu nenek. Lalu tiba-tiba Nakano pun terbangun. Nakano merasa bahwa tubuhnya jadi lebih enakan setelah tidur sekejap tadi. Mendengar hal itu tentu saja Senko senang. Senko berjanji akan memanjakan Nakano lebih-lebih lagi dari ini. Di keesokan paginya Nakano terbangun dan saat pergi ke dapur Nakano dikejutkan Senko yang sedang mengapung. Senko menanyakan kepada Nakano kenapa bangun sepagi ini, padahal kemarin Nakano pulang tengah malam. Nakano pun menjelaskan kalau hal ini sudah biasa terjadi. Dengan lunglainya Nakano pun pergi mandi. Senko yang melihat hal itu jadi khawatir karena sepanjang Nakano bersiap-siap pergi kerja, aura hitam di tubuh Nakano kembali muncul. Maka dari itu Senko pun mulai membereskan apartemen Nakano agar sepulangnya Nakano bisa beristirahat dengan nyaman. Selain itu Senko membuatkan menu makan malam yang istimewa. Biasanya Senko mendapatkan bahan masakan dari barang bawaannya, tapi karena ingin menghemat, Senko menggunakan makanan dari persembahannya. Singkat cerita, Nakano pun pulang. Di atas meja sudah disiapkan sup miso kesukaan Nakano. Melihat makanan yang sangat lezat ini tentu saja meningkatkan mood Nakano dari muram jadi senang, dan tanpa menunggu lama, Nakano pun langsung melahapnya. Lalu di sini terlihat Nakano yang baru selesai mandi. Senko memperhatikan Nakano selalu mengorek-ngorek telinganya. Maka dari itu Senko meminta Nakano untuk berbaring. Senko akan membantu Nakano membersihkan telinganya. Nakano tentu saja malu jika dibersihkan telinganya. Dia berusaha mengelak dengan berbagai macam alasan. Tapi saat Nakano melihat kuping Senko yang terus bergerak, Nakano jadi penasaran menyentuhnya. Nakano pun meminta izin kepada Senko apakah dia boleh memegang kuping Senko. Mendengar itu, Senko jadi punya ide, yaitu membuat perjanjian dengan Nakano. Jadi Senko akan mengizinkan Nakano menyentuh kupingnya, asalkan Nakano mau dibersihkan. Karena Nakano sangat ingin menyentuh kuping Senko, mau tidak mau Nakano pun jadi mau untuk dibersihkan telinganya juga. Saat Senko mulai membersihkan telinga Nakano, di saat itulah Nakano sangat menikmatinya. Bahkan Nakano sampai tertidur loh. Selama Nakano tertidur, Nakano masuk ke dalam mimpi yang menggambarkan Senko dengan sosok pria dan tubuhnya mirip dengan Nakano. Terlihat mereka berdua ini sangat akrab. Namun sayang mimpi itu terputus karena Nakano yang tiba-tiba terbangun. Nakano pada saat itu bingung siapa orang itu dan mengapa Nakano merasa bahwa kejadian itu tidak asing baginya. Nakano pun menanyakan kepada Senko apakah mereka pernah bertemu. Senko terkejut mendengar pertanyaan itu, tapi saat itu Senko tetap menjawab bahwa dia tidak tahu atau mungkin mereka pernah bertemu. Mendengar jawaban itu Nakano jadi bingung dan Nakano pun tidak melanjutkan obrolannya. Nakano malah menagih janji untuk bisa menyentuh kuping Senko. Karena sudah janji di awal, Senko mengizinkan Nakano untuk menyentuh kupingnya. Tapi tetap ada syarat, yaitu jangan terlalu keras, harus lembut. Nakano janji kali ini akan menyentuh dengan lembut. Tapi sepertinya Nakano kembali lupa dengan janjinya itu. Karena pada akhirnya Nakano terlalu gemas dengan kuping Senko yang lembut, sampai-sampai tangannya masuk ke dalam kuping Senko. Senko sangat kesal dan terlihat di bawah sana Nakano meminta maaf berulang kali. Senko pun meminta Nakano untuk pergi tidur saja, daripada membuang waktu meminta maaf. Mendengar hal itu, Nakano pun menuruti perintah Senko. Saat Nakano naik ke atas kasur, dia merasakan kasurnya lebih empuk. Melihat Nakano yang nyaman di atas kasurnya, Senko jadi ikut mengantuk juga. Maka dari itu, Senko segera mengganti bajunya dengan baju tidur. Awalnya Nakano tidak enak melihat Senko tidur di bawah, tapi karena rubah biasa tidur seperti itu, Nakano pun membiarkannya. Lampu dimatikan dan Nakano mencoba untuk tidur. Tapi sepertinya Nakano tetap kesulitan tidur karena membiarkan Senko tidur di bawah.
Nakano pun membangunkan Senko dan memintanya tidur di atas. Maksudnya sih bertukar, karena Nakano kan ada kasur tamu. Tapi sepertinya ajakan Nakano ini ditangkap berbeda oleh Senko. Senko merasa bahwa Nakano ingin tidur bersama, maka dari itu tanpa menunggu lama, Senko terbang menuju Nakano. Nakano hanya terdiam, karena bingung harus menjelaskan seperti apa lagi. Bola api Senko sudah padam, berarti Senko sudah tertidur. Tapi Nakano masih belum bisa tidur juga, karena dia tidak terbiasa tidur berduaan seperti ini. Senko merasakan ada ketidaknyamanan Nakano. Maka dari itu, Senko langsung memeluk Nakano. Bahkan Senko memberikan ekornya agar Nakano bisa tidur nyenyak. Dan hal itu tentu saja membuat Nakano jadi nyaman. Hari ini Nakano sedang libur. Nakano mengajak Senko bermain game. Dan jika Nakano menang, Nakano boleh mengelus-belus Senko. Untuk menghindari elusan Nakano, Senko berusaha untuk menang. Tapi sepertinya keberuntungan Nakano masih memihaknya. Senko berusaha mengingkar janji dengan menghindar dari Nakano. Dan tentu saja kegiatan mereka ini mengeluarkan suara yang sangat berisik. Akibatnya, salah satu tetangga Nakano yang bernama Yasuko Koenji melabrak apartemen Nakano. Dan sialnya, Koenji memergoki Nakano yang akan menyergap Senko. Nakano pun segera berlari dan menjelaskan kepada Koenji tentang apa yang terjadi di antara Nakano dan Senko. Dengan tegas, Nakano menjelaskan kalau mereka sedang bermain. Mendengar penjelasan itu tentu saja Koenji tidak mudah percaya, karena aneh saja melihat pria dewasa dengan anak kecil. Senko pun mengambil alih. Dia mengatakan kalau dia ini bukan anak kecil karena usianya sudah ratusan tahun. Mendengar jawaban Senko, Nakano sebenarnya sangat gugup karena siapa yang akan percaya dengan penjelasan itu. Tapi sepertinya Koenji ini mudah ditaklukkan karena dengan penjelasan itu saja, Koenji bisa menerimanya. Setelah mendapat penerimaan dari Koenji, Senko pun mengajak Koenji makan bersama. Karena Koenji sedang lapar juga, Koenji pun menerima ajakan itu. Kebetulan Koenji sudah 2 hari tidak makan. Koenji memuji masakan buatan Senko, dan di saat itu Koenji benar-benar luluh. Koenji bahkan memperkenalkan diri dengan sopan. Saat Koenji memperkenalkan diri, Nakano sempat bingung menjelaskan apa hubungan Nakano dengan Senko. Tapi sepertinya Senko lebih dulu menyiapkan jawabannya. Senko menjelaskan kepada Koenji kalau Senko ini istri sekaligus ibu Nakano. Awalnya Nakano khawatir dengan penjelasan itu, tapi saat melirik kepada Koenji, Koenji sepertinya lebih mementingkan makanan dibandingkan hubungan mereka berdua. Setelah menyelesaikan makanan, Koenji pun pamit pulang. Tapi sebelum Koenji meninggalkan ruangan, Senko meminta kepada Koenji untuk memakluminya jika apartemen Nakano akan berisi ke depannya. Dengan mudahnya, Koenji langsung mengiyakannya. Ketika keadaan dirasa sudah aman, Koenji baru menyadari wujud Senko, sehingga dia pun menanyakan tentang hal itu. Di saat Senko dan Nakano bingung harus menjelaskan apa, Koenji menangkap kalau Senko ini sedang menggunakan baju cosplay kan dari anime Inari Shoujo. Koenji jadi semakin senang bisa berteman dengan Senko karena Koenji menyukai karakter itu juga. Karena sudah tanggung dianggap begitu, Nakano pun meminta Senko mengiyakan pernyataan Koenji saja. Dan pada akhirnya, keadaan berhasil dikendalikan. Singkat cerita, makan malam akan tiba. Senko kehabisan bahan masakan dari barang bawaannya. Selain itu, kulkas Nakano sudah kosong. Senko pun meminta izin untuk pergi berbelanja. Mengingat wujud Senko seperti ini, tentu saja Nakano menghentikannya. Nakano akan menemani Senko berbelanja, dan selama berbelanja, Senko harus menutupi kuping dan ekornya. Mereka pun sampai di supermarket dan terlihat Senko sangat terkesima dengan keadaan supermarket ini. Banyak hal modern yang baru diketahui Senko. Saking senangnya, Senko pergi ke berbagai macam sudut untuk mengagumi hal-hal barunya. Setelah berbelanja cukup lama, akhirnya mereka pun pulang. Di perjalanan pulang, Senko meminta Nakano tidak usah menemaninya lagi kalau nanti berbelanja, karena Senko bisa melakukannya sendiri. Nakano tentu saja menolaknya. Bagi Nakano, hal yang sangat mengkhawatirkan melepas Senko begitu saja. Mendengar jawaban itu, Senko tersenyum. Bagi Senko, jika Nakano senang berbelanja bersama, maka Senko tidak keberatan jika terus ditemani Nakano. Pada saat itu, Nakano jadi tersadar kalau selama ini dia tidak pernah menikmati waktu-waktu berbelanja. Baru kali pertama, Nakano menikmati momen itu. Makanya, Nakano pun meminta Senko untuk terus mengajaknya jika ingin berbelanja, dan hal itu tentu saja diiyakan oleh Senko. Di hari lainnya, Nakano merasa sangat berat untuk pergi ke kantor karena cuaca sedang hujan. Tapi karena sudah jadi kewajibannya bekerja, mau tidak mau Nakano tetap harus pergi. Sebelum pergi, Nakano meminta Senko menyalakan AC saja jika ruangan lembab, karena sebelumnya Nakano sudah mengajarkan beberapa teknologi yang ada di rumahnya kepada Senko.
Dengan percaya diri, Senko mengatakan kalau Senko ini cepat menyerap informasi, jadi Nakano jangan khawatir. Awalnya Senko bisa menyalakan AC, tapi saat dia menyalakan mesin penyedot debu, Senko panik. Menurutnya mesin ini terlalu berisik dan menakutkan. Maka dari itu, Senko memutuskan membersihkan kamar dengan caranya sendiri saja. Setelah membersihkan kamar, Senko pergi memasak. Karena sebelumnya Senko pernah memasak menggunakan bola api, kali ini Senko akan memasak menggunakan kompor, persis seperti apa yang diajarkan Nakano. Dan kali ini, Senko berhasil melewatinya. Lanjut ke mesin cuci. Senko merasa bilasan mesin cuci tidak sebersih dicuci oleh tangan, maka dari itu Senko mencuci ulang. Semua pekerjaan rumah beres. Senko menanak nasi dan sambil menunggu matang, Senko akan pergi ke kamar sambil bersantai. Saat masuk ke dalam kamar, suhu di ruangan itu terlalu dingin. Senko mencoba mematikan AC, tapi yang diambil malah remote TV. Senko kebingungan kenapa malah TV yang menyala. Selain itu, Senko tidak tahu cara mematikannya. Senko malah membuat volume TV menjadi sangat kencang. Kepanikan pun muncul. Suara mesin-mesin yang ada di sekitar Senko membuatnya tidak nyaman. Lebih parahnya lagi, penyedot debu terjatuh dan menyala, membuat suasana di apartemen Nakano jadi sangat berisik. Koenji yang mendengar keributan luar biasa itu berniat mendatangi apartemen Nakano. Tapi saat akan melangkah keluar, suara berisik itu tiba-tiba menghilang karena ternyata listrik padam hanya di ruangan Nakano saja. Merasa sudah tidak berisik lagi, Koenji pun kembali ke meja kerjanya. Singkat cerita, Nakano pun pulang, dan dia dikejutkan dengan keadaan apartemennya yang gelap. Saat Nakano masuk ke dalam kamar, Nakano malah menemukan Senko yang murung. Nakano pun segera menyalakan kembali sikringnya dan menenangkan Senko kalau ini tidak jadi masalah besar. Tapi sepertinya Senko sangat-sangat bersalah karena gagal menyuguhkan makan malam juga kepada Nakano. Nakano pun mengatakan kepada Senko kalau hal ini sangat wajar. Lagi pula bagi Nakano, melihat wajah Senko ketika pulang kerja saja sudah cukup bagi Nakano. Mendengar hal itu, Senko sangat terharu. Semua kegiatan yang dilakukan Senko di apartemen Nakano tentu saja selalu dipantau. Salah satu rubah suci lainnya bernama Shiro merasa kalau kinerja Senko menghilangkan aura hitam Nakano tidak akan bekerja dengan baik. Shiro pun memutuskan turun tangan untuk ikut memanjakan Nakano. Wah, Nakano jadi punya 2 rubah berbulu halus dong di rumahnya. Apakah dia senang atau malah jadi semakin sesak nih? Kalau penasaran, nantikan aja di part 2 ya. Makasih buat kalian yang setia nonton sampai sekarang. Jamatane, arigato, gozaimasu.